di sebuah kota besar yang sibuk. Ada seorang pria bernama Dimas. Dimas adalah contoh sempurna dari seseorang yang dibesarkan dalam kemewahan. Ayahnya, seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai perusahaan besar. Dan ibunya, seorang sosialita terkenal. Memastikan Dimas hidup dalam segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Sejak kecil, Dimas tidak pernah tahu apa itu kekurangan. Segala keinginan dan kebutuhan terpenuhi dengan mudah. Dia bersekolah di sekolah internasional terbaik, mengenakan pakaian bermerek, mengendarai mobil sport yang selalu dipuja oleh teman-temannya, dan tinggal di rumah mega yang terletak di kawasan elit kota. Semua orang di sekitarnya memandang Dimas dengan kekaguman. Dan Dimas pun merasa bahwa dia adalah orang yang paling penting di dunia ini. Namun, di balik kehidupan yang penuh kemewahan itu, ada satu hal yang selalu mengiringi langkah Dimas, kesombongan. Dimas tidak hanya merasa lebih baik dari orang lain karena status sosialnya yang tinggi, tetapi dia juga memperlihatkan sikap merendahkan kepada siapapun yang dianggapnya biasa-biasa saja. Dia melihat teman-teman sekelasnya yang tidak mampu membeli barang-barang mewah sebagai orang yang tidak layak untuk bergaul dengannya. Setiap kali ada seseorang yang mencoba berbicara dengannya, Dimas dengan mudah menghina mereka. Bahkan hanya karena pakaian mereka tidak semahal miliknya. Dimas merasa bahwa dunia ini hanya berputar di sekitar dirinya, bahwa uang dan status adalah segalanya. Bahkan ketika Dimas memasuki dunia kerja, sifat sombongnya tidak berubah. Dia bekerja di perusahaan ayahnya yang besar, dan setiap hari dia merasa superior terhadap rekan-rekan kerjanya. Dimas tidak segan-segan mengejek dan merendahkan karyawan yang lebih rendah jabatannya. Semua orang yang ada di sekitarnya hanya ada untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dia merasa bahwa orang-orang sepertinya hanya hidup untuk memuji dan melayani dirinya. Keluarganya memanjakan dirinya dengan segala kemewahan. Tetapi Dimas tidak pernah menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Pada suatu hari yang cerah, Dimas sedang berkendara, pulang dari sebuah acara gala yang penuh dengan orang-orang terkenal dan orang-orang kaya. Di tengah perjalanan, Dimas melewati sebuah kawasan kumuh yang penuh dengan rumah-rumah yang rusak, anak-anak yang bermain di jalanan dengan kaki telanjang, dan orang-orang yang terlihat kelelahan setelah bekerja seharian penuh. Di sana, di pinggir jalan, Dimas melihat seorang anak kecil yang tampak sangat miskin, duduk di atas trotoar sambil memandangi mobil-mobil mewah yang melintas dengan mata penuh harapan. Tatapan anak itu begitu penuh arti. Namun Dimas hanya melirik sekilas dengan rasa jijik, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dimas melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang. Dia merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang hanya cocok bagi orang-orang yang seperti dirinya, mereka yang punya uang, kekuasaan, dan status. Di dalam hatinya, Dimas merasa bahwa orang-orang miskin itu hanya beruntung jika bisa hidup seperti dia, dan bukan tanggung jawabnya untuk membantu mereka. Hari demi hari, Dimas semakin tenggelam dalam dunia kesombongannya. Kehidupan di kantor semakin mengukuhkan posisi Dimas sebagai orang yang paling dihormati dan ditakuti. Dia menganggap dirinya lebih cerdas, lebih kaya, dan lebih penting daripada orang lain. Bahkan, dia mulai menjauhkan diri dari teman-teman yang dulu dianggapnya dekat. Hanya karena mereka tidak bisa lagi mengikuti gaya hidupnya yang semakin mewah dan eksklusif. Dimas semakin merasa bahwa hidup ini adalah tentang dirinya, tentang bagaimana dia dilihat orang lain. Namun, tak ada yang tahu bahwa takdir sedang menunggu untuk mengubah hidup Dimas suatu malam. Saat Dimas sedang pulang dari sebuah pesta besar, kecelakaan terjadi. Dimas yang mengemudi dengan kecepatan tinggi kehilangan kendali atas mobil sportnya dan menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan. Mobil itu rusak parah dan Dimas terluka cukup serius. Dia dilarikan ke rumah sakit dengan cepat, tetapi kondisinya masih kritis. Di rumah sakit, Dimas terbangun dengan tubuh terikat alat medis, terluka dan terkejut dengan apa yang terjadi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas merasa lemah dan tidak berdaya.
Selama ini, dia selalu merasa kuat, superior, dan tidak tersentuh oleh masalah. Namun, kecelakaan itu membuka matanya. Dia merasa hampa dan terperangkap dalam dunia yang dia bangun sendiri, dunia yang dipenuhi kesombongan dan kebanggaan semu. Selama berada di rumah sakit, Dimas bertemu dengan seorang perawat muda bernama Lian. Lia berasal dari keluarga sederhana, dan dia bekerja di rumah sakit dengan penuh dedikasi. Setiap hari, Lia merawat pasien dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dia selalu hadir dengan senyum dan semangat meskipun hidupnya tidak mudah. Lia tidak memiliki banyak uang atau barang-barang mewah, tetapi dia memiliki ketulusan dan kebahagiaan yang tidak pernah dimiliki oleh Dimas. Suatu sore, setelah beberapa hari dirawat, Dimas mulai berbicara dengan Lia. Awalnya, Dimas hanya ingin berbicara dengan Lia untuk mengalihkan pikirannya dari rasa sakit dan kecemasannya. Namun, lama-kelamaan, dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Lia saat Lia berbicara tentang hidupnya yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Dimas mulai merasa kagum. Lia tidak pernah mengeluh tentang hidupnya yang keras. Malah dia selalu berusaha membantu orang lain dengan hati yang tulus. Lia menceritakan tentang bagaimana dia ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Meskipun dia tidak memiliki kekayaan atau status. Kita tidak perlu menjadi kaya untuk membantu orang lain, kata Lia suatu kali. Yang kita perlukan hanya hati yang tulus dan keinginan untuk memberi, bukan untuk mengambil. Dimas terdiam. Kata-kata Lia seperti sebuah petir yang menyadarkan dirinya dari kebodohannya. Selama ini, dia terlalu fokus pada uang dan status, hingga dia lupa tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup: cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Di tengah kesedihan dan kebingungannya, Dimas mulai merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupnya yang penuh dengan kekayaan dan kemewahan benar-benar membuatnya bahagia? Apakah semua itu layak jika dibandingkan dengan ketulusan dan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang seperti Lia? Hari-hari berlalu, dan meskipun Dimas masih harus menjalani perawatan, dia mulai melakukan perubahan kecil dalam dirinya. Dia mencoba lebih sabar dan menghargai orang-orang di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak ada yang lebih berharga daripada membantu orang lain, daripada sekadar mengejar uang atau status. Setelah keluar dari rumah sakit, Dimas memutuskan untuk mulai melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Namun, perubahan besar terjadi saat Dimas harus menghadapi sebuah ujian berat dalam hidupnya. Perusahaan ayahnya yang besar menawarkan sebuah proyek yang menggiurkan. Namun proyek itu akan merugikan banyak karyawan dan menyebabkan sejumlah orang kehilangan pekerjaan. Dimas dihadapkan pada pilihan besar. Apakah dia akan memilih untuk mengikuti keinginan perusahaan demi keuntungan pribadi? Ataukah dia akan memilih untuk bertindak adil dan melindungi orang-orang yang bekerja keras untuk perusahaan itu? Dimas teringat pada kata-kata Lia. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa uang dan kekayaan tidak sebanding dengan integritas dan keadilan. Dia memutuskan untuk melawan keinginan perusahaan dan memilih untuk melindungi para karyawan. Keputusannya itu mengubah hidupnya. Dia tidak lagi peduli tentang uang dan kekuasaan. Yang lebih penting baginya adalah bagaimana dia bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Meskipun banyak yang meragukan keputusan Dimas, dia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Dia mulai merangkul orang-orang di sekitarnya dengan lebih baik, dan dia membantu mereka yang membutuhkan. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari materi, tetapi dari hati yang tulus dan dari hubungan yang sehat dengan orang lain. Suatu hari, Dimas bertemu kembali dengan anak kecil yang dulu ia lihat di pinggir jalan. Anak itu kini sudah tumbuh dewasa dan berhasil melanjutkan pendidikan berkat beasiswa yang Dimas bantu berikan. Anak itu mengucapkan terima kasih, dan Dimas hanya tersenyum, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, dia telah menemukan jalan yang benar. Bukan jalan kemewahan, tetapi jalan kebaikan, kerendahan hati, dan kasih sayang.